Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview ada 4 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kembali ya. Dimana tujuannya untuk apa tindakan apa yang akan kita ambil ketika nanti open market. Apakah kita masih bisa hold saham-saham ini? Apakah kita harus keluar dulu atau cut loss dulu ya, dimana dia sudah ngejebol area supportnya untuk mengamankan aset yang masih kita punya ya. Oke, sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa klik bagian playlist di sini dan kemudian kalian bisa cari playlist materi trading saham ya. Oke, di sini sudah saya siapkan semua bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat. Dan jangan lupa untuk gabung di grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan masuk ke grup WhatsApp kami dan kita bisa sharing bareng-bareng di sana dan semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, lanjut aja untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham FPNI. FPN ini kalau bisa kita lihat kemarin dia menguat 5,50% ya, dimana kemarin banyak saham-saham pada berjatuhan. IHSG juga langsung ngegap dan rontok ya kemarin. Jadi bisa kita lihat sendiri FPN ini sendiri malah menguat ya, walaupun sebelumnya di tanggal 9 Mei kemarin dia minus juga, cuman minus sedikit ya, dimana saham-saham LQ45 semuanya pada rontok, bisa dibilang langsung ARB semua, dia cuma minus 2,91% ya. Itu pun dengan volume yang bisa dibilang sangat-sangat kecil ya di sini. Dan kemudian dia kembali lagi menguat di tanggal 10 Mei kemarin dengan persentase 5,50% dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat besar juga. Cuman kalau bisa kita perhatikan untuk saham FPNI sendiri, di sini dia ada resisten trendline downtrend, di mana saya hubungkan di sini adalah resisten awalnya, kemudian di sini resisten keduanya, walaupun sempat di breakout ya di sini, tetapi kembali atau closingnya tetap kembali di bawah sini ya, di harga 452 ya closingnya, walaupun dia sempat menyentuh harga tertingginya atau opennya di harga 600 ya. Di opennya langsung ngegap di sini, dia closingnya di sini ya. Closingnya kalau hari sebelumnya closingnya di harga 486 dan kemudian besoknya di tanggal 23-nya dia opennya langsung di harga 600 dan kemudian closingnya tetap di harga 452, jadi tetap berada di bawah area resisten trendline downtrendnya ini ya. Dan kemudian di sini adalah resisten ketiganya dan kemudian di sini adalah resisten keempatnya. Di sini berarti belum berhasil ditembus ya. Jadi untuk FPN ini lebih menariknya lagi ketika dia seumpama dia berhasil ngejebol area sini atau ngejebol resisten ini, di mana batas atasnya adalah di harga 444 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout dari harga 444-nya lebih menarik lagi untuk FPN ini. Jadi kita bisa, yang belum punya saham FPN ini, kita bisa masuk ketika dia menyentuh harga 444 atau di atas harga 444 ya. Dan kita bisa cut loss-nya kita buat aja di satu tick aja di bawah area sini, di bawah resisten trendline downtrendnya ini aja ya, di harga 420 dengan persentase cut loss kita 5,83%. Dan untuk resisten terdekat kita targetkan di sini dulu aja di harga 526 ya, dengan persentase sekitar 17,49%, atau kita cari resisten dekat lainnya. Mungkin di sini juga ada resisten ya. Di sini di harga 488 ya, dengan persentase sekitar 9%-an, atau kalian bisa jual aja ketika kalian sudah puas dengan keuntungan yang kalian dapatkan. Tetapi kalau cut loss-nya kita harus disiplin ya cut loss-nya, atau kita cut loss-nya di bawah garis MA50 nya sekalian aja, di mana di sini ada garis MA50 ya. MA50 di harga 414. Jadi kita cut loss-nya di bawah garis, di bawah harga 414, anggap aja di harga 412 ya, kita maksimalkan di sini cut loss-nya dengan persentasi 7,62%. Jadi itu untuk kalian yang belum punya ya. Untuk kalian belum punya, ketika FPN ini berhasil breakout dari area sini tentunya lebih menarik lagi, dimana dia berarti sudah berada di atas area ini atau berada di atas area resisten sebelumnya, sudah breakout kedua, sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya, dan sekarang sudah berada jauh di atas garis MA50 nya kalau dia berhasil berada atau berhasil breakout di atas harga 444 nya. Dan untuk kalian yang masih punya saham FPN ini, kita bisa perhatikan nanti di area resisten ini ya. Jadi kalau dia seumpama di area resisten ini dia mental atau dia
kembali turun, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat kalau kalian yang sudah ambil di area-area sini ya. Tapi kalau sumpama kalian ambil di area-area sini, misal di harga 446 ini, jadi kalau nanti sumpama dia muncul candle rejection ya, kalian bisa keluar dulu aja, dimana dia ada kemungkinan dia akan kembali ke area supportnya ini ya, di harga 308 untuk batas atasnya, dan batas bawahnya ada di harga 360 ya. Oke, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, dia baru aja breakout dari area support 50-nya ya. Saya paskan dulu ini angkanya. Oke, seperti ini ya. Dia di sini bisa kita lihat dia reject ya, di sini ketika di sini di tanggal 28 April dia mental, dan kemudian dia di hari tanggal 10 kemarin dia sudah berhasil breakout ya. Oke, jadi kita tunggu aja untuk saham FPNI ini apakah dia berhasil breakout atau enggak. Tapi kalau dari RSI-nya dia sudah berhasil breakout dari area resisten 50, dan kemudian area resisten 50 ini bisa menjadi area supportnya kalau dari RSI-nya. Tapi kalau dari candle sendiri dia belum berhasil breakout. Kita tunggu aja. Kalau dia breakout kita bisa mulai entry dengan target resisten kita. Oke, seperti itu untuk FPNI. Selanjutnya ada saham SMRA. Untuk SMRA ini kemarin terbentuk candle doji ya, dan kemarin dia opennya di harga 675 dan closingnya juga di harga 675, dan sekarang dia berada di area supportnya, bisa dibilang area support terkuatnya untuk saham SMRA, di mana di sini bisa kita lihat ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian resisten ini berhasil di breakout, dan kemudian di sini menjadi area supportnya, di sini juga menjadi area support, dan di sini juga menjadi area supportnya, dan sekarang dia sedang berada kembali di area supportnya ya untuk saham SMRA ini. Berarti agak menarik ya untuk saham SMRA ini, dimana dia sudah berada di area supportnya, dan bisa dibilang di sini dari volumenya sendiri bisa kita lihat volumenya pembeliannya cukup bagus ya. Coba kita lihat dari broker summary-nya untuk saham SMRA. Untuk saham SMRA ini bisa kita lihat di sini ada distribusi ya, dimana di sini bisa kita lihat ada broker BK yang jualan sebanyak 17,9 miliar, dan CC jualan sebanyak 8,2 miliar, dan asing juga kemarin net sell ya sebanyak 2,6 miliar. Tetapi di sini berarti terbentuk candle doji ya, dimana kemarin juga yang akumulasi itu ada broker ZP dan CS. Tapi kalau dari broker summary sendiri secara keseluruhan di sini ada distribusi ya. Oke, coba kita lihat SMRA. Oke, di sini kalau SMRA sendiri di tanggal 28 April dia ada akumulasi kalau secara asing ya, dari transaksi asing ada 10,27 miliar, dan tanggal 9 Mei kemarin dia ada akumulasi 5,37 miliar, dan kemudian di tanggal 10 Mei kemarin asing jualan 2,63 miliar. Berarti di sini agak rawan ya sebenarnya, walaupun sekarang bisa dibilang dia sedang berada di area support, tapi dia masih ada distribusi dari domestik dan dari transaksi asing. Tapi kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, kita lihat di sini cut loss itu satu tick aja di bawah area sini ya, dimana area sini kan batas atasnya adalah di harga 670 dan batas bawahnya adalah di harga 650. Jadi kita cut loss aja kalau sumpah kita masuk di harga closing kemarin, kita bisa keluar aja ketika dia menyentuh harga 645 dengan persentasi 4,44%, dan resisten kita terdekatnya di bawah garis MA50 nya ini aja ya dulu untuk target terdekatnya di harga 730 dengan persentasi 8,15%. Jadi nanti kita bisa awasi ya untuk saham SMRA ini dari bid offernya seperti apa, apakah antrian belinya lebih tinggi atau lebih tebal dibandingkan dengan antrian jualnya. Jadi kalau sumpama antrian belinya lebih tinggi, kita bisa mulai entry ya, kita bisa mulai cicil masuk, dimana berarti sudah mulai ada permintaan bayarnya atau kekuatan bayarnya sudah mulai muncul. Atau kita misal kita anggarkan berapa dari saham SMRA ini, kita bisa beli setengahnya dulu untuk jaga-jaga aja apakah dia akan naik ataukah kembali reject kembali menembus area supportnya. Jadi kalau sumpama dia bertahan hijau atau sudah mulai muncul dengan bayar yang kuat, kita bisa tambah lagi setengahnya untuk saham SMRA ini. Tapi kalau sumpah dia ngejebol support, kita bisa keluarkan dari dana yang setengah sudah kita masukkan di saham SMRA ini tadi.
Oke, kalau dari RSI sendiri di sini masih berada di antara kedua resisten ya, dimana di sini berada di atas area support dan berada di bawah area resisten 50 ya. Berarti dia bisa dibilang berada di posisi tengah-tengah ya. Oke, kita pantau aja untuk SMR nanti ketika open market seperti apa. Kalau dari bid offer oke, dan kemudian kita bisa lihat kita bisa pantau dari transaksi asing ya. Kalau asing mulai akumulasi kita bisa mulai nebeng masuk, tapi kalau asing jualan dan bid offernya kurang bagus, mending kita skip dulu aja dari saham SMRA ini. Kita pantau aja dulu pergerakan kedepannya seperti apa. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa pantau di harga 675 ini apakah dia kuat untuk kembali naik ataukah dia akan kembali ngejebol area sini, dimana secara asing ada distribusi dan domestik juga ada distribusi. Tapi kalau untuk kalian yang masih punya saham ini sudah terlanjur beli kemarin, kita bisa perhatikan di area sini ya. Jadi kalau selagi dia belum menembus harga 650 masih aman untuk kita hold. Tapi kalau 650 ditembus juga, kita bisa keluar dulu aja dari saham SMRA ini. Selanjutnya ada saham, kok susah nyebutin SMRA. Selanjutnya ada saham ERA. Oke, untuk saham ERA ini sendiri ternyata dia sudah ngejebol ya, sudah ngejebol area supportnya. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian di sini resisten di breakout dan sempat retest untuk menjadi area support di sini, dan kemudian menjadi area support lagi di sini, dan sini juga menjadi area support, di mana batas atasnya area sini adalah di harga 520 dan batas bawahnya adalah di harga 510. Dan kemudian di sini di tanggal 9 Mei kemarin dia masih closingnya masih bertahan di dalam area sini ya, dan kemudian di tanggal 10 kemarin dia langsung opennya langsung di bawah area supportnya ini, dimana dia opennya di harga 500 dan dia closingnya di harga 505, sehingga dia minus 0,98%. Berarti untuk kalian yang masih punya saham ERA ini, harusnya kalian saat ini sudah keluar ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun seperti ini dari sini, walaupun ada naik sesaat di sini untuk retest menjadikan area support yang ditembusnya untuk menjadi area resistennya, dan kemudian dia akan kembali lanjut turun ya, dimana kita akan cari area support selanjutnya. Oke, di sini ada jajaran resisten ya. Oke, jadi betul ya. Jadi seumpama dia nanti akan retest untuk menjadikan area support yang ditembusnya untuk menjadi area resisten, dan kemudian dia akan kembali reject turun ke harga 455 ini. Jadi untuk kalian yang sudah punya saham ERA ini, jadi ada baiknya kita keluar dulu aja ya. Dan untuk kalian yang belum punya saham ERA ini, kita bisa pantau apakah dia nanti berhasil kuat nge-breakout harga 520-nya atau kembali berada di atas harga 520-nya atau enggak ya. Jadi kalau dia sumpah masih berada di harga di bawah 510, kita jangan masuk dulu, kita pantau aja dulu sampai dia berhasil breakout di atas area sini di harga 520-nya ini. Tapi kalau sumpama dia reject lanjut turun, kita bisa pantau di harga 455-nya ini ya. Kalau dia sumpama turun, kita bisa pantau di harga 455 dan kita tunggu candle pantulannya apakah dia kembali naik atau enggak. Coba kita lihat dari broker summary-nya untuk saham ERA. Nah, di sini ERA ada distribusi juga ya, ada distribusi dari domestik, tetapi asing ada akumulasi sebanyak 7,8 miliar. Oke, di sini bisa dibilang asing kemarin ketika dia jual besar-besaran di tanggal 9 Mei kemarin, dia di saham ERA ini malah akumulasi ya. Akumulasi sebanyak 2,7 miliar, dan kemudian di tanggal 10 kemarin dia juga akumulasi sebanyak 7,8 miliar ya. Oke, di sini berarti bisa kita lihat dari tanggal 1 Aprilnya dia bisa dibilang dia di sini cukup banyak keluar ya. Di tanggal 25 April dia juga jualan banyak sekitar 14,71 miliar. Oke, jadi di sini agak mengkhawatirkan juga ya asing, dimana asing masih punya, bisa dibilang masih punya cukup banyak ya, dimana distribusinya dia lebih sedikit dibandingkan dengan akumulasinya. Jadi kalau dia sumpah mengikuti trennya dia, jadi dia jualan besar-besaran sell on Mei ini, ikutan juga jualan di bulan Mei ini, ada kemungkinan saham ERA ini akan lanjut longsor lagi ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini asing juga menjadi perhatian kita, di mana ada kemungkinan dia akan kembali distribusi ya, ketika dia kemarin akumulasi juga cukup banyak di 7,8 miliar untuk total transaksinya di saham ERA ini. Oke, kalau dari RSI sendiri juga dia baru aja mental ya, ketika dia hampir membentuk pola golden cross di sini, tetapi kembali turun dan nggak jadi membentuk pola golden cross dan kembali reject, dan ada kemungkinan dia akan lanjut ke area support
30-nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham ERA ini. Saya simpulkan kembali. Jadi untuk kalian yang sudah punya, kalian ada baiknya bisa keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang belum punya, kita bisa tunggu dia kembali nge-breakout harga 520-nya ini atau berada di atas harga 520-nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham ERA. Selanjutnya ada saham Akra. Nah, saham Akra ini cukup menarik ya, dimana dia bisa dibilang anti gravitasi ya, dimana saham-saham lain pada turun di tanggal 9 Mei kemarin, tetapi dia di tanggal 9 Mei kemarin dia malah menguat 1,4% ya di sini, dan kemudian di tanggal 10-nya juga bisa dibilang ya dia nggak naik nggak turun juga ya, dimana dia masih stagnan di harga 1085, dimana dia opennya di harga 1080 dan closingnya juga di harga 1085, jadi masih sama setara dengan closing di tanggal 9 Mei kemarin ya. Oke, berarti di sini bisa kita lihat, tetapi di sini agak riskan ya untuk kita masuk di saham Akra ini kalau untuk yang kalian yang belum punya, dimana dia ada resisten di harga 1175. Kalau kita lihat sendiri dari risk rewardnya sendiri di sini, cut loss kita buat di sini dan resisten kita di sini. Oke, kalau dia sesuai dengan harapan kita, kalau dia naik kita bisa dapat sekitar 8,29%. Tetapi kalau seumpama dia bergerak turun dan kita harus cut loss, kita maksimalkan aja di bawah garis EMA 50 sekalian, kita harus merelakan sekitar 18% dari porsi modal yang kita masukkan ke dalam ke saham Akra ini. Jadi agak beresiko ya. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa pantau aja dulu saham Akra ini seperti apa. Apakah dia akan berhasil breakout dari harga 1175 ini atau dia kembali reject lagi ke bawah sini ya. Jadi kita tunggu aja saham Akra ini kembali retest ke area sini. Ya seperti itu. Jadi kita jemput aja dia kembali ke area sini di harga 970-an dan batas bawahnya adalah di harga 945, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi kita tunggu aja dia kembali reject atau dia kembali breakout di area atau berada di atas area harga 1175. Jadi kalau untuk masuk sekarang secara risk rewardnya kurang bagus. Dan untuk kalian yang masih punya saham Akra ini, kita masih bisa hold, dimana dia masih ada kemungkinan untuk naik ke harga 1175. Tentunya kita harus dengan pantauan yang ketat ya. Kalau semua dia sudah mulai terbentuk pola rejection atau terbentuk candle rejection, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat dulu kalau kita ambil di harga-harga 950-an ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Akra ini. Jadi untuk di hold masih aman, masih ada kemungkinan dia sampai ke harga 1175, tentunya dengan pengawasan yang ketat ya. Oke, coba kita lihat untuk saham Akra ini. Oke, bener aja kemarin saham Akra ini ada secara domestik ada akumulasi ya, dan asing juga net sell, walaupun net sell tapi dia jualannya cuman sedikit ya untuk saham Akra ini. Oke, di sini asing tanggal 9 Mei kemarin dia beli akumulasi sebanyak 13,52 miliar, dan tanggal 28 April sebelum libur kemarin dia akumulasi sebanyak 13,80 miliar. Berarti di sini agak riskan juga ya, di mana asing bisa aja tiba-tiba dia melakukan penjualan besar-besaran, di mana bisa kita lihat di sini akumulasinya lebih dominan dibandingkan dengan distribusinya. Jadi di sini kita bisa perhatikan aja ya, walaupun secara domestik ada akumulasi dan asing juga kemarin distribusi, tetapi distribusinya masih sedikit. Jadi asing masih punya banyak amunisi ya untuk saham Akra ini. Jadi bisa aja sewaktu-waktu dia jualan besar-besaran dari saham Akra ini. Jadi kita bisa pantau aja saham Akra ini, kalau terjadi rejection kita bisa keluar dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke area-area support di mana kita mulai membelinya ya. Oke, sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat. Dan untuk tambahan aja ini saya lupa untuk RSI nya dari saham Akra ini, bisa dibilang dia sudah di posisi atau bisa dibilang sudah di posisi yang tinggi juga ya. Oke, walaupun ada area hilang. Start saya hilangkan, saya munculkan lagi. Oke, di sini ya, dimana dia di sini ada area resisten selanjutnya di area 86,80% ya untuk RSI-nya. Oke, berarti dia sudah mendekati area resisten selanjutnya. Oke, jadi itu seperti itu ya. Jadi kalau yang masih punya, kita masih bisa hold dengan harapan dia masih akan sampai ke harga 1175, tentunya dengan pantauan yang ketat ya, dimana asing bisa kita waspadai ya, dimana asing ada penjualan besar-besaran. Takutnya hari ini dia di saham Akra ini dia juga akan jualan seperti saham-saham yang lain ya. Oke, seperti itu aja ya untuk
review kali ini. 4 saham ini sudah selesai kita review, dan kalian bisa tentukan sendiri ya apakah kalian akan ikuti analisis ini atau enggak, terserah kalian. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang bingung, atau bisa komen di bawah dari 4 saham ini saham apa yang masih kalian punya saat ini dan saham apa yang sedang kalian incar ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.